Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden ruang makan seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Arini, udara di rumah itu terasa membeku. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti detak jam bom waktu. Sejak sebulan lalu, sejak Siska, adik iparnya, memutuskan untuk menumpang tinggal setelah bercerai, rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi jiwa Arini. Arini meletakkan sepiring nasi goreng udang kegemaran mertuanya di tengah meja. "Ibu, ini nasi gorengnya. Masih hangat," ucap Arini lembut, mencoba mengulas senyum terbaiknya. Ibu Sarah, wanita parubaya dengan sanggul yang selalu rapi dan tatapan yang tajam, hanya melirik sekilas tanpa membalas ucapan Arini. Ia justru beralih pada Siska yang baru saja turun dengan piyama sutranya. "Siska, sayang, kamu kelihatan pucat. Apa semalam tidak bisa tidur karena kepikiran perhiasan ibu yang hilang itu?" tanya Ibu Sarah dengan nada suara yang drastis berubah menjadi penuh kasih sayang. Siska menarik kursi di samping ibunya, sengaja menjauh dari Arini. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang dibuat-buat, penuh drama. "Gimana mau tidur tenang, Bu? Kalung berlian peninggalan almarhum bapak itu kan berharga sekali." Siska cuma takut. Takut kalau orang dalam sendiri yang ambil. Kalau orang luar kan pintu kita selalu terkunci rapat. "Dek." Jantung Arini berdegup kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sejak Siska datang, barang-barang kecil mulai menghilang. Awalnya hanya bros perak, lalu uang di atas meja rias, dan puncaknya adalah kalung berlian utama milik Ibu Sarah. "Siska, kalau bicara jangan sembarangan. Kita semua di sini keluarga," sela Galih, suami Arini, yang baru saja duduk di meja makan. Galih adalah pria yang lurus, namun seringkali terlalu naif untuk melihat kelicikan adiknya sendiri. Siska mencibir. Matanya melirik tas kerja Arini yang tergeletak di atas bufet dekat meja makan. "Mas Galih itu terlalu baik. Terlalu percaya sama orang. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang kita. Mungkin ada yang lagi butuh uang buat bayar hutang keluarganya di kampung, kan?" Arini mengepalkan tangannya di bawah meja. "Siska, kalau kamu maksudnya adalah aku, katakan saja langsung. Keluargaku di kampung memang sederhana, tapi kami tidak pernah berhutang pada siapapun, apalagi sampai mencuri." "Loh, siapa yang menuduhmu, Arini?" Ibu Sarah menyahut dingin. "Tapi benar kata Siska, kehilangan ini terjadi sejak kamu sering pulang terlambat dari kantor. Dan anehnya, setiap kali ada barang hilang, kamu selalu jadi orang terakhir yang berada di area itu." Suasana meja makan menjadi mencekam. Arini menatap Galih, berharap suaminya akan membentengi dirinya dari tuduhan terselubung itu. Namun, Galih hanya menunduk, sibuk dengan kopinya. Ada keraguan di matanya. Keraguan yang lebih menyakitkan bagi Arini daripada fitnah Siska sekalipun. Sudah. Jangan ribut di depan meja makan," lerai Galih akhirnya, meski suaranya terdengar tidak bertenaga. "Nanti kita cari lagi pelan-pelan. Mungkin ibu lupa menaruhnya." "Ibu tidak pikun, Galih," seru Ibu Sarah keras. "Kalung itu ada di kotak merah. Sekarang kotak itu kosong. Dan ibu yakin, pencurinya masih berkeliaran di rumah ini, berpura-pura menjadi menantu yang berbakti." Siska tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang hanya bisa dilihat oleh Arini. Siska kemudian bangkit, mendekati bufet tempat tas Arini berada. "Aduh, tas Arini kok terbuka begini? Nanti barangnya jatuh loh," ucap Siska sambil menyentuh tas itu dengan gerakan yang mencurigakan. "Jangan sentuh tasku, Siska." Arini berdiri dengan cepat, mencoba mengambil tasnya. "Kenapa? Takut ada sesuatu yang ketahuan?" tantang Siska. Matanya berkilat penuh kebencian. Siska selalu merasa Arini telah merebut perhatian Galih dan harta ibunya. Baginya, menyingkirkan Arini adalah satu-satunya jalan untuk menguasai kembali segala fasilitas di rumah ini. Arini merebut tasnya dan memeluknya erat. Perasaannya tidak enak.
Ada sesuatu yang janggal dari berat tasnya pagi ini. Namun ia terlalu kalut untuk memeriksa. Ia hanya ingin segera berangkat kerja. Keluar dari rumah yang terasa seperti penjara bawah tanah ini. Aku berangkat dulu, Mas. Pamit Arini pada Galih tanpa mencium tangannya. Ia merasa dikhianati oleh diamnya sang suami. Hati-hati, Ar. Jawab Galih pendek. Saat Arini berjalan menuju pintu depan, ia bisa mendengar sayup-sayup suara Siska di belakang. Lihat kan, Bu? Dia ketakutan sekali pas tasnya disentuh. Mencurigakan, bukan? Arini mempercepat langkahnya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tidak tahu bahwa di dalam tasnya, di antara tumpukan berkas kantor, terselip sebuah kotak bludru merah yang akan menghancurkan hidupnya dalam hitungan jam. Pagi itu memang keruh. Namun ia tak menyangka bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kantor Arini hari itu terasa lebih bising dari biasanya. Atau mungkin hanya pikirannya yang sedang gaduh. Sejak tiba di meja kerjanya, Arini tidak bisa fokus. Bayangan tatapan dingin Ibu Sarah dan seringai kemenangan Siska terus menari-nari di pelupuk matanya. Ia mencoba menenggelamkan diri dalam laporan keuangan. Namun jemarinya gemetar saat mengetik. Di rumah, Siska tidak sedang berdiam diri. Setelah Arini berangkat, Siska memulai tahap kedua dari rencananya. Ia masuk ke kamar Ibu Sarah dengan wajah yang dibuat sembab. Seolah-olah habis menangis karena mengkhawatirkan harta ibunya. Bu, Siska nggak tega lihat ibu sedih terus. Ucap Siska sambil memijat bahu Ibu Sarah yang sedang duduk melamun di tepi ranjang. Siska tadi malam sempat dengar Arini menelepon ibunya di kampung. Katanya, adiknya butuh biaya kuliah besar dan mereka dikejar penagih hutang. Ibu Sarah menoleh cepat. Matanya menyipit. Hutang? Arini bilang padaku keluarganya baik-baik saja. Ya jelas dia bohong. Bu, mana mau dia kelihatan susah di depan kita. Siska curiga. Perhiasan ibu itu sudah dia gadaikan. Makanya dia tadi buru-buru berangkat dan ketakutan sekali pas Siska pegang tasnya. Jangan-jangan, surat gadainya ada di dalam tas itu. Siska terus mengembuskan racunnya. Ibu Sarah, yang memang dasarnya mudah curiga dan sangat protektif terhadap hartanya, mulai terpancing. Kalau benar dia pencurinya, ibu tidak akan tinggal diam, Siska. Dia sudah ibu angkat derajatnya, dinikahkan dengan Galih yang mapan, tapi malah membalas dengan air tuba. Sementara itu, di kantor, Arini merasa tas kerjanya terasa aneh. Saat ia hendak mengambil pulpen, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan berbahan beludru di dasar tasnya, tersembunyi di balik tumpukan map. Jantung Arini mencelos. Ia merogoh benda itu. Sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Tangan Arini bergetar hebat. Ia tahu persis kotak apa ini. Ini adalah kotak kalung berlian Ibu Sarah yang hilang. Bagaimana mungkin? Bisik Arini lirih. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia segera menyadari bahwa ia telah dijebak. Siska pasti memasukkannya saat Arini sedang sibuk menyiapkan sarapan atau saat mereka berdebat di meja makan tadi pagi. Pikiran Arini berputar cepat. Jika ia membawanya pulang sekarang, mereka akan menuduhnya tertangkap basah. Jika ia membuangnya, ia benar-benar akan dianggap pencuri yang menghilangkan bukti. Ia harus segera menelepon Galih. Ia butuh suaminya percaya padanya sebelum fitnah ini menjadi liar. Namun, sebelum Arini sempat menekan nomor Galih, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat namun mengerikan. Nikmati jam-jam terakhirmu sebagai nyonya di rumah itu, pencuri. Bukti sudah ada di tanganmu, bukan? Jangan coba-coba lari. Arini menoleh ke sekeliling kantor dengan panik. Merasa ada mata yang mengawasinya. Ia tidak tahu bahwa Siska telah membayar seseorang untuk mengikutinya. Memastikan Arini tidak membuang kotak itu sebelum eksekusi dilakukan sore nanti. Di rumah, Siska terus memanaskan suasana. Ia mengajak Ibu Sarah masuk ke kamar Arini dan Galih dengan dalih, mencari bukti lain. Siska sengaja menjatuhkan sebuah foto keluarga Arini ke lantai hingga bingkainya pecah. Membuat Ibu Sarah semakin emosi. Lihat Bu, bahkan foto keluarganya saja pembawa sial, seru Siska. Tak lama kemudian,
Galih pulang lebih awal karena merasa tidak enak hati setelah kejadian di meja makan. Namun, bukannya disambut ketenangan, ia malah disambut oleh tangisan histeris Siska dan kemarahan ibunya yang meluap-luap. "Galih, istrimu itu benar-benar ular!" teriak Ibu Sarah saat Galih baru saja menginjakan kaki di ruang tamu. Siska melihat dia memasukkan sesuatu ke tasnya tadi pagi dengan sangat mencurigakan. Dan sekarang, ibu sudah yakin, semua barang hilang itu karena dia. "Ibu, tenang dulu. Kita tidak punya bukti fisik," ujar Galih mencoba menenangkan, meski hatinya mulai goyah oleh tekanan dua wanita yang ia sayangi itu. "Bukti? Kamu mau bukti?" Siska menyambar. "Mas, coba telepon Arini sekarang. Suruh dia pulang. Bilang kalau ada urusan mendadak. Kita geledah tasnya di depan mata kita semua. Kalau dia bersih, dia pasti tidak keberatan, kan?" Galih terdiam. Logikanya mengatakan Arini tidak mungkin melakukannya. Namun tekanan dari ibunya yang mulai sesak napas karena marah membuatnya tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Galih menekan nomor istrinya. Di kantor, Arini melihat layar ponselnya menyala. Nama, Mas Galih, muncul. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, ini adalah kesempatannya untuk menjelaskan. "Halo, Mas." Suara Arini bergetar. Bisa pulang sekarang? Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Penting sekali." Suara Galih terdengar datar, nyaris dingin. Arini memejamkan mata. Ia tahu apa yang menunggunya di rumah. Sebuah pengadilan sepihak yang telah dirancang dengan sempurna oleh adik iparnya. Namun, ia tidak boleh lari. Jika ia lari, ia selamanya akan menyandang gelar pencuri. "Baik, Mas. Aku pulang sekarang," jawab Arini mantap. Ia memasukkan kembali kotak merah itu ke dalam tasnya. Ia akan menghadapinya. Ia tidak tahu bahwa Siska telah menyiapkan satu kejutan lagi. Sebuah pengakuan palsu dari seorang tukang loak yang disewa untuk bersaksi bahwa Arini sering menjual barang padanya. Jebakan itu telah tertutup rapat. Arini sedang berjalan menuju badai yang akan menghancurkan hidupnya dalam hitungan menit. Sementara Siska tersenyum puas sambil menyesap tehnya, menantikan drama pengusiran yang sudah lama ia impikan. Langkah kaki Arini terasa seberat timah saat ia memasuki halaman rumah. Jantungnya berdegup kencang. Suaranya bergema di telinganya sendiri seperti tabuhan genderang perang. Ia bisa melihat mobil Galih sudah terparkir di garasi. Sebuah pertanda bahwa sidang telah siap dimulai. Dengan tangan yang gemetar, Arini memutar kenop pintu depan. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang mencekam langsung menyambutnya. Di ruang tamu, suasana tampak seperti sebuah pengadilan. Ibu Sarah duduk tegak di sofa tunggal dengan wajah merah padam. Matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. Di sampingnya, Siska berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya menampilkan gurat kesedihan yang dipaksakan. Galih berdiri di dekat jendela, membelakangi ruangan, menatap kosong ke arah taman. "Duduk, Arini." Suara Ibu Sarah memecah keheningan. Dingin dan tajam seperti sembilu. Arini duduk di sofa panjang, meletakkan tas kerjanya di pangkuan seolah-olah tas itu adalah perisai terakhirnya. "Mas Galih bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan? Ada apa, Mas?" tanya Arini, mencoba menjaga suaranya agar tidak pecah. Galih berbalik. Wajahnya tampak kuyu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ibu kehilangan kalung berliannya. Kalung itu sangat berharga bagi ibu. Kamu tahu itu, kan?" "Aku tahu, Mas. Dan aku sudah bilang berkali-kali, bukan aku yang mengambilnya," jawab Arini tegas. Siska tiba-tiba maju satu langkah. Suaranya melengking tinggi. "Bohong, Mas Galih. Jangan percaya lagi sama dia. Tadi pagi aku lihat sendiri dia gelisah banget pas pegang tasnya. Kenapa kamu nggak mau tasmu disentuh tadi pagi? Arini, apa yang kamu sembunyikan di dalam sana?" Arini menatap Siska dengan benci. "Aku hanya tidak suka privasiku diganggu. Siska, kamu sendiri, kenapa tiba-tiba begitu perhatian pada tasku?" "Cukup."
Ibu Sarah menggebrak meja kayu di depannya hingga gelas teh bergetar. Arini, kalau kamu memang merasa tidak bersalah, buka tasmu sekarang. Tunjukkan pada kami bahwa tuduhan Siska itu salah. Tunjukkan bahwa kamu tidak mengkhianati kepercayaan ibu. Arini terdiam. Ia tahu kotak itu ada di sana. Jika ia membukanya sekarang, ia akan tamat. Tapi jika ia menolak, ia akan langsung dianggap bersalah. Ia menatap Galih, mencari sedikit saja pembelaan atau setidaknya keraguan di mata suaminya. Mas, kamu juga ingin aku membuka tas ini? Bisik Arini lirih. Galih menghela napas panjang. Ia tampak sangat tersiksa namun akhirnya mengangguk pelan. Tolong, lakukan saja demi ketenangan rumah ini. Kalau memang tidak ada, aku sendiri yang akan meminta Siska meminta maaf padamu secara berlutut. Arini tersenyum pahit. Ketenangan rumah ini, batinnya. Selalu itu yang menjadi prioritas Galih, bukan kebenaran. Dengan tangan yang masih gemetar, Arini perlahan membuka resleting tasnya. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Hanya suara resleting yang terdengar ditarik pelan. Arini merogoh ke dasar tas. Ia bisa merasakan tekstur beludru kotak itu. Dengan napas yang tertahan, ia mengeluarkan kotak merah marun itu dan meletakkannya di atas meja kaca. Ibu Sarah tersedak napasnya sendiri. Wajahnya yang semula merah kini berubah pucat pasi karena syok. Lalu kembali memerah dengan kemarahan yang 2 kali lipat lebih besar. Siska, di sisi lain, pura-pura menutup mulutnya dengan tangan, berakting sangat terkejut. Ya Tuhan, itu dia, kalung ibu, seru Siska dengan nada dramatis. Jadi benar, Arini, tega-teganya kamu. Ibu sudah menganggapmu anak sendiri. Ini bukan aku yang menaruhnya di sana, teriak Arini, berdiri dengan mendadak. Mas Galih, dengarkan aku. Aku menemukan kotak ini di dalam tasku saat sudah sampai di kantor. Seseorang pasti memasukkannya saat aku tidak melihat. Ska, kamu kan yang melakukannya. Siska langsung bersembunyi di balik punggung ibunya, pura-pura ketakutan. Tuh kan, Bu, dia malah menuduhku. Jelas-jelas barangnya ada di tas dia. Masih saja mau memutarbalikkan fakta. Mas Galih, lihat istrimu. Dia sudah tertangkap basah tapi masih punya muka untuk memfitnah orang lain. Ibu Sarah bangkit dari duduknya, mendekati Arini. Plah, sebuah tamparan mendarat di pipi kiri Arini. Arini terjerembab kembali ke sofa, memegangi pipinya yang terasa panas dan berdenyut. Ibu! Galih berseru, mencoba melerai. Namun Ibu Sarah menepis tangannya. Diam kamu, Galih. Jangan berani-berani membela pencuri ini. Ibu Sarah menunjuk wajah Arini dengan telunjuk yang gemetar. Kamu sudah mencuri perhiasanku. Kamu mencuri kedamaian di rumah ini. Dan sekarang kamu mau memfitnah anak kandungku sendiri? Kamu benar-benar ular berbisa. Arini. Aku tidak melakukannya. Ibu. Aku bersumpah demi Tuhan. Isak Arini. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini tumpah deras. Ia menatap Galih yang hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Tampak benar-benar kehilangan kepercayaan pada istrinya. Siska tersenyum di balik punggung ibunya. Sebuah senyum iblis yang sangat puas. Ia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Dan ini, Bu, tadi ada orang yang datang ke rumah saat Arini belum pulang. Dia bilang dia tukang loak langganan Arini yang sering dititipi barang-barang perak untuk dijual. Ini catatan barang-barang yang pernah Arini jual padanya. Kertas itu dilemparkan ke atas meja. Arini melihat kertas itu dengan pandangan kabur karena air mata. Ia bahkan tidak mengenal nama yang tertera di sana. Itu adalah bukti palsu yang sudah disiapkan Siska dengan sangat matang. Cukup bukti, Arini. Cukup, teriak Ibu Sarah. Suaranya menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Aku tidak mau mendengar satu kata pun lagi darimu. Penjelasanmu hanya sampah. Arini menatap Galih sekali lagi, memohon dengan matanya. Katakan sesuatu. Mas, tolong, percayalah padaku sedikit saja, pintanya dalam hati. Namun Galih hanya memalingkan wajah.
Ia tak kuasa menatap Arini. Baginya, kotak merah di atas meja dan catatan di kertas itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Badai di ruang tamu itu belum berakhir. Ini baru permulaan dari kehancuran total yang akan dialami Arini. Siska telah berhasil memojokkannya ke sudut yang paling gelap, dan tidak ada satu orang pun di rumah itu yang bersedia memegang tangannya. Suasana di ruang tamu kini terasa menyesakan, seolah oksigen telah habis disedot oleh kemarahan Ibu Sarah. Arini masih terduduk di sofa, memegangi pipinya yang memerah. Rasa panas di wajahnya tak sebanding dengan rasa hancur yang merambat di dadanya. Ia menatap kotak merah di atas meja itu dengan tatapan kosong, sebuah benda mati yang kini menjadi hakim atas hidupnya. "Ibu, tolong dengarkan aku sekali saja." Suara Arini parau, nyaris habis karena isak tangis. "Dengar apa lagi?" Ibu Sarah menjerit. Suaranya melengking tinggi hingga urat-urat di lehernya menonjol. "Dengar kebohonganmu yang lain? Dengar bagaimana kamu akan menyalahkan Siska lagi? Cukup, Arini. Kamu sudah mencoreng muka keluarga ini." Siska, yang berdiri di belakang ibunya, mulai berakting lebih jauh. Ia mengusap matanya yang kering, seolah ikut merasa pilu. "Aku nggak nyangka, Mbak Arini. Padahal selama ini aku hormat sama Mbak. Tapi ternyata Mbak setega ini sama Ibu. Apa kurangnya Mas Galih menafkahimu sampai kamu harus mencuri?" "Diam kamu, Siska. Kamu tahu persis siapa yang menaruh kotak itu," teriak Arini, mencoba bangkit berdiri namun kakinya terasa lemas. "Tuh, lihat Galih. Dia masih berani menuduh adikmu." Ibu Sarah berpaling pada putranya dengan wajah beringas. "Galih, kau lihat sendiri kan? Menantumu ini bukan hanya pencuri, tapi juga pemfitnah. Sekarang, lakukan sesuatu. Jangan cuma jadi patung." Galih menarik napas panjang. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat menderita. Ia menatap Arini dengan tatapan yang sangat asing, tatapan yang penuh kekecewaan, luka, dan ketidakpercayaan yang mendalam. "Arini." Suara Galih berat. "Aku sudah memberikan segalanya. Aku percaya padamu lebih dari siapapun. Tapi bukti ini terlalu nyata. Kenapa kamu harus melakukannya? Kalau kamu butuh uang untuk keluargamu, kenapa tidak bicara padaku? Mas, kamu juga tidak percaya padaku." Arini terisak. Dadanya sesak. "Aku istrimu, Mas. Kita sudah hidup bersama 3 tahun. Apa aku pernah sekalipun mengambil yang bukan hakku?" Galih menggeleng perlahan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. 3 tahun ternyata tidak cukup untuk benar-benar mengenal seseorang. Kotak itu di tasmu. Saksi itu menyebut namamu. Aku tidak tahu lagi harus bicara apa." Ibu Sarah tidak sabar lagi. Ia melangkah maju, menjambak lengan Arini dengan kasar dan memaksanya berdiri. Arini meringis kesakitan. Namun Ibu Sarah tidak peduli. Ia menyeret Arini menuju kamar tamu tempat Arini biasa menaruh barang-barangnya. "Keluar. Ambil barang-barangmu sekarang juga," perintah Ibu Sarah. Dengan tangan gemetar, Arini memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper kecilnya. Ia tidak membawa banyak, hanya pakaian kerja dan beberapa keperluan pribadi. Perhiasan yang pernah diberikan Galih ia tinggalkan di atas meja rias. Ia tidak ingin dituduh mencuri lebih banyak lagi. Siska berdiri di ambang pintu kamar, mengawasi setiap gerak-gerik Arini seolah memastikan tidak ada sendok perak yang ikut terbawa. Setelah koper itu ditutup, Ibu Sarah kembali menyeret Arini menuju pintu depan. Galih hanya mengikuti dari belakang dengan langkah gontai. Kepalanya tertunduk lesu. Sesampainya di ambang pintu, Ibu Sarah mendorong Arini hingga ia tersandung ke teras rumah. Koper kecilnya dilemparkan ke arahnya, mendarat dengan suara keras di lantai semen. "Keluar dari rumahku. Aku tak butuh mantu pencuri," teriakan Ibu Sarah menggelegar. Bahkan tetangga sebelah mulai mengintip dari balik pagar. "Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini." Arini menoleh ke belakang, menatap Galih yang berdiri di belakang ibunya. Galih terdiam. Ia tidak bergerak untuk mencegah ibunya,
tidak pula melangkah untuk membantu Arini berdiri. Ia hanya berdiri di sana, membeku dalam keraguan dan rasa malu yang mendalam. "Mas Galih, tolong!" bisik Arini dengan sisa kekuatannya. Namun Galih justru memalingkan wajah. Ia perlahan mundur dan menutup pintu jati yang besar itu. Brak! Suara pintu tertutup itu terdengar seperti vonis mati bagi Arini. Arini terpaku di depan pintu yang tertutup rapat itu. Dunia di sekelilingnya seolah runtuh. Ia berdiri perlahan, merapikan bajunya yang kusut, dan menyeret kopernya menuju gerbang. Di bawah langit yang mulai mendung, Arini berjalan keluar dari halaman rumah mewah itu. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang masih terasa perih bekas tamparan. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar kompleks perumahan yang sepi. Pikirannya kosong. Ia tidak punya tempat tujuan. Keluarganya di kampung terlalu jauh, dan ia terlalu malu untuk pulang membawa aib yang tidak ia lakukan. Ia berhenti di sebuah halte bus yang kosong, duduk di sana dengan koper di sampingnya. Bahunya terguncang hebat saat ia mulai menangis sejadi-jadinya. Di dalam rumah itu, Siska mungkin sedang berpesta pora merayakan kemenangannya, sementara Galih sedang meratapi pengkhianatan istrinya. Arini melihat jam di tangannya. Baru 5 menit sejak ia diusir. 5 menit yang terasa seperti selamanya. Ia merasa hidupnya sudah berakhir di halte ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa di saat yang sama, di sebuah kantor polisi di pusat kota, seorang pria sedang diinterogasi dan mulai menyebutkan sebuah nama yang akan mengubah segalanya. Tepat saat Arini hendak bangkit untuk melanjutkan langkahnya yang tak tentu arah, getaran ponsel terasa dari saku gamisnya. Bukan dari Galih, melainkan sebuah nomor kantor yang tidak ia kenali. Namun di rumah, ponsel Galih juga berdering. Sebuah panggilan yang akan meruntuhkan semua fitnah yang baru saja dibangun dengan begitu rapi oleh Siska. Aspal jalanan yang hitam tampak buram di mata Arini. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menarik beban bertonton. Suara gesekan roda kopernya pada trotoar yang tidak rata menjadi satu-satunya musik yang mengiringi kehancurannya. Ia terus berjalan, tidak peduli kemana kaki itu membawanya. Di kepalanya, suara teriakan Ibu Sarah masih bergema. "Mantu pencuri! Mantu pencuri!" Dunia seolah ikut berduka. Langit yang semula hanya mendung kini mulai menumpahkan rintik hujan satu demi satu. Arini tidak mencari tempat berteduh. Biarlah air hujan ini menyamarkan air matanya. Ia merasa kotor, bukan karena debu jalanan, tapi karena label yang baru saja disematkan padanya oleh orang-orang yang ia cintai. "Kenapa, Mas?" bisiknya di tengah isak tangis yang tertahan. "Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Rasa sakit yang paling dalam bukanlah tamparan Ibu Sarah atau fitnah keji Siska, melainkan diamnya Galih. Diamnya seorang suami yang pernah berjanji di depan penghulu untuk menjaganya dalam suka maupun duka. Ternyata, duka itu terlalu berat bagi Galih untuk dipikul bersama. Sementara itu, di dalam rumah mewah yang baru saja menjadi saksi pengusiran itu, suasana tidak lantas menjadi tenang. Siska sedang sibuk di dapur, membuatkan teh chamomile untuk ibunya yang masih tampak sesak napas karena emosi. "Sudah, Bu. Tenang ya. Ular itu sudah pergi," ucap Siska dengan nada semanis madu. Matanya berkilat puas saat melihat kotak merah itu kini berada di atas meja ruang tengah, aman di tangan mereka. Ibu Sarah menghela napas panjang, bersandar pada sofa mahagoninya. Ibu tidak menyangka, Siska, ibu sudah sangat baik padanya. Kenapa dia setega itu? Galih hanya duduk di sudut ruangan, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Ia merasa kosong. Sebagian dari dirinya merasa benar karena bukti-bukti itu begitu nyata. Namun sebagian lagi merasa ada yang hilang, seolah jantungnya baru saja dicabut paksa. Ia terus teringat tatapan mata Arini saat pintu ditutup. Tatapan luka yang begitu dalam, yang tidak tampak seperti tatapan seorang pencuri yang tertangkap. Tiba-tiba, keheningan rumah itu dipecah oleh dering ponsel Galih yang nyaring. Galih tidak bergerak. Ia tidak ingin bicara dengan siapapun. "Mas, ponselmu bunyi. Siapa tahu penting, mungkin dari kantor," ujar Siska. Matanya melirik layar ponsel Galih yang tergeletak di meja.
Galih meraih ponselnya dengan malas. Nomor yang tertera tidak ia kenal. Sebuah nomor PSTN dengan kode area pusat kota. Ia menekan tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. Halo? Suara Galih terdengar serak. Selamat sore. Benar ini dengan Bapak Galih Pratama? Suara seorang pria di seberang sana terdengar tegas dan formal. Iya, benar. Ini siapa? Saya Inspektur 2 Wahyu dari Kepolisian Resort Pusat. Kami ingin mengonfirmasi apakah Bapak mengenal seseorang bernama Siska Anindita. Galih mengerutkan kening. Ia melirik adiknya yang sedang asyik menyesap teh. Iya, itu adik kandung saya. Ada apa ya, Pak? Siska yang mendengar namanya disebut langsung membeku. Cangkir tehnya berdenting keras saat bersentuhan dengan tatakan. Wajahnya yang tadi ceria mendadak pucat pasi. Kami baru saja melakukan penggerebekan di sebuah toko emas dan penadah barang curian di kawasan Pasar Lama. Kami mengamankan seorang tersangka berinisial HR. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan ponsel tersangka, kami menemukan rekaman percakapan dan bukti transaksi yang sangat mendetail dengan saudari Siska Anindita terkait penjualan beberapa perhiasan mewah dalam 1 bulan terakhir. Jantung Galih seolah berhenti berdetak. Apa? Perhiasan mewah? Apa maksudnya, Pak? Tersangka HR mengaku bahwa ia adalah penadah tetap saudari Siska. Yang terbaru, ada percakapan pagi ini di mana saudari Siska berjanji akan memberikan sebuah kalung berlian besar sore ini sebagai jaminan hutang judinya yang menumpuk. Tersangka juga menyerahkan rekaman CCTV rahasia yang ia pasang saat bertransaksi dengan saudari Siska di samping gerbang rumah Bapak beberapa hari lalu. Dunia Galih berputar. Ia menatap Siska yang kini mulai gemetar hebat. Tangannya berusaha meraih tas tangannya seolah ingin segera lari. Selain itu, Pak, lanjut polisi itu. Tersangka HR juga mengungkapkan bahwa dia diminta saudari Siska untuk menyiapkan nota palsu atas nama seseorang bernama Arini, untuk memfitnah orang tersebut seolah-olah dia yang menjual barang ke toko loak. Kami sedang menuju ke lokasi rumah Bapak untuk menjemput saudari Siska guna pemeriksaan lebih lanjut. Galih menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya bergetar hebat. Ia menatap Siska dengan tatapan yang sangat mengerikan. Tatapan yang belum pernah Siska lihat sebelumnya. Mas, ada apa? Siapa yang telepon? Tanya Siska dengan suara yang mencicit. Nyaris tak terdengar. Ibu Sarah juga ikut bingung. Galih, ada apa? Kenapa kamu melihat adikmu seperti itu? Galih berdiri. Suaranya rendah namun penuh amarah yang meledak-ledak. 5 menit, baru 5 menit aku membiarkan istriku pergi ke kehancurannya karena kata-katamu, Siska. Mas, maksudnya apa? Siska mencoba berakting, namun air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Polisi! Teriak Galih hingga Ibu Sarah tersentak kaget. Polisi sudah menangkap penadahmu. Mereka punya rekaman CCTV kamu menjual perhiasan ibu. Mereka tahu tentang nota palsu yang kamu buat untuk memfitnah Arini. Ibu Sarah menutup mulutnya dengan kedua tangan, menatap Siska dengan pandangan tak percaya. Siska, apa itu benar? Kamu memfitnah kakak iparmu sendiri. Siska ambruk di lantai, meraung menangis. Aku terdesak, Bu. Aku punya hutang banyak. Aku cuma mau Arini pergi supaya aku bisa minta uang lebih ke ibu tanpa ada yang menghalangi. Galih tidak mendengarkan lagi. Ia melirik jam dinding. Baru 5 menit. Arini belum mungkin jauh. Ia berlari keluar rumah seperti orang kesetanan, mengabaikan teriakan ibunya dan tangis Siska. Ia harus menemukan Arini. Ia harus memperbaiki segalanya. Meskipun ia tahu, kata maaf mungkin sudah tidak lagi berharga bagi wanita yang baru saja ia hancurkan jiwanya. Di luar, hujan turun semakin deras, seolah ingin mencuci dosa-dosa yang baru saja terjadi di rumah itu. Galih terus berlari, meneriakkan nama Arini di tengah badai, sementara di kejauhan, sayup-sayup suara sirine polisi mulai terdengar mendekat. 5 menit adalah waktu yang sangat singkat bagi mereka yang sedang berbahagia, namun bagi Galih, 5 menit setelah menutup pintu rumah adalah waktu yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunianya. Panggilan telepon dari Inspektur Wahyu masih terngiang di telinganya. Setiap kata terasa seperti tamparan yang jauh lebih keras daripada yang diterima Arini tadi.
Di dalam ruang tengah, suasana berubah menjadi mencekam. Siska bersimpuh di lantai, memegangi kaki Ibu Sarah sambil meraung-raung. "Ibu, maafkan Siska." Siska hilaf. "Bu." Siska dikejar-kejar orang penagih hutang. Siska takut. Ibu Sarah mematung. Wajahnya yang tadi penuh dengan otoritas dan amarah kini tampak rapuh. Seolah-olah kulitnya terbuat dari kertas yang mudah robek. Ia menatap kotak merah di atas meja. Benda yang ia pikir adalah bukti kejahatan menantunya, ternyata hanyalah alat peraga dalam sandiwara licik anak kandungnya sendiri. "Kamu!" Suara Ibu Sarah bergetar. "Kamu membiarkan Ibu menampar Arini? Kamu membiarkan Ibu mengusir menantu yang sudah mengurus rumah ini dengan tulus hanya demi menutupi judi-judimu." "Siska nggak punya pilihan, Bu." Siska berteriak histeris. Emosinya sudah tidak stabil. Tiba-tiba, suara sirine polisi membelah suara hujan di luar. Cahaya lampu rotator merah biru menyambar-nyambar masuk melalui jendela kaca, menyinari wajah Siska yang pucat pasi. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam rumah. "Saudari Siska Anindita?" tanya salah satu petugas. Siska mencoba berlari menuju pintu belakang, namun petugas dengan sigap mencegatnya. "Jangan mencoba kabur. Saudara HR sudah memberikan keterangan lengkap. Kami juga sudah menyita ponsel Anda sebagai barang bukti." Klik. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Siska terdengar begitu nyata. Ibu Sarah ambruk di sofa. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh-seduh. Ia bukan menangis karena Siska ditangkap, melainkan karena rasa malu dan dosa besar yang baru saja ia perbuat kepada Arini. Sementara itu, di luar rumah, Galih sedang berjuang melawan badai. Ia berlari keluar pagar tanpa membawa payung atau jaket. Kemeja kantornya basah kuyup dalam sekejap. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sosok wanita dengan koper kecil di tengah guyuran hujan yang membuat jarak pandang menjadi terbatas. "Arini! Arini!" teriak Galih. Suaranya tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar. Pikirannya berkecamuk. Ia mengingat bagaimana ia diam saja saat ibunya menghina keluarga Arini. Ia mengingat bagaimana ia memalingkan wajah saat Arini memohon kepercayaan darinya. Rasa sesak di dadanya lebih menyakitkan daripada paru-parunya yang mulai terasa dingin karena menghirup udara basah. Galih sampai di persimpangan jalan kompleks. Ia melihat ke arah halte bus yang berjarak sekitar 200 meter dari sana. Sayup-sayup, di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat sesosok wanita sedang duduk meringkuk di atas koper. "Arini!" bisik Galih, mempercepat larinya. Setiap langkah Galih terasa seperti tebusan dosa. Ia melihat bagaimana Arini duduk dengan bahu yang terguncang hebat. Istrinya itu tidak membawa payung. Seluruh tubuhnya basah kuyup, dan ia tampak sangat kecil, sangat rapuh di tengah gelapnya malam. Arini, di sisi lain, tidak menyadari kehadiran Galih. Ia hanya merasakan dingin yang merasuk ke tulang, namun rasa dingin itu masih kalah dengan kebas yang ia rasakan di hatinya. Ia sedang berpikir untuk pergi ke terminal, pergi sejauh mungkin dari kota ini, dari kenangan tentang pria yang ia cintai tapi tidak mempercayainya. Saat sebuah bayangan menutupi pandangannya, Arini perlahan mendongak. Ia melihat Galih berdiri di depannya, basah kuyup, dengan wajah yang penuh dengan air mata dan penyesalan. Arini!" Galih terengah-engah. Suaranya pecah. Ia mencoba menyentuh bahu Arini, namun Arini secara refleks mundur. Matanya memancarkan ketakutan dan luka. "Mau apa lagi, Mas?" Suara Arini terdengar sangat datar, hampir tanpa emosi. "Apa ada barang lain yang hilang? Apa aku harus digeledah lagi di tengah jalan ini?" "Enggak, bukan begitu." Galih berlutut di depan Arini, di atas lantai halte yang basah. Polisi baru saja telepon. Mereka menangkap penadah Siska. Siska sudah mengaku semuanya. Dia ditangkap. Siska yang melakukan semuanya. Arini terdiam. Ia menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya. Kabar itu seharusnya membuatnya merasa menang, membuat hatinya lega. Namun yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang amat sangat. "Jadi sekarang kamu percaya?"
Tanya Arini lirih. Aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar bodoh. Tolong, ayo pulang. Ibu juga sangat menyesal. Dia ingin minta maaf padamu. Galih mencoba meraih tangan Arini. Namun Arini menarik tangannya dengan lembut tapi pasti. Arini berdiri, memegang gagang kopernya. Ia menatap jalanan yang masih basah oleh hujan. Baru 5 menit. Mas. Baru 5 menit sejak kamu menutup pintu itu di depan mukaku. Dalam 5 menit itu, aku sudah memutuskan bahwa rumah itu bukan lagi rumahku. Arini, tolong jangan bicara begitu. Dunia ini aneh ya, Mas. Lanjut Arini, mengabaikan permohonan Galih. Kebenaran baru datang setelah aku diusir seperti binatang. Kalau polisi tidak telepon, apa kamu akan mencariku? Tidak, kan? Kamu akan tetap di dalam sana, meyakini bahwa istrimu adalah seorang pencuri. Galih tidak bisa menjawab. Kebenaran dari kata-kata Arini menusuk jantungnya. Memang benar, jika bukan karena panggilan polisi itu, ia mungkin masih terjebak dalam kebohongan Siska. Aku butuh waktu, Mas. Dan tempat itu, rumah itu. Aku tidak bisa kembali ke sana malam ini. Atau mungkin, tidak akan pernah lagi. Arini melangkah keluar dari halte, menyeret kopernya di bawah hujan yang mulai mereda. Galih berdiri mematung, melihat punggung istrinya yang menjauh. Ia tahu, meskipun Siska sudah ditangkap dan kebenaran sudah terungkap, luka yang ia buat pada hati Arini tidak akan bisa sembuh hanya dalam waktu 5 menit. Di ruang tamu yang beberapa jam lalu menjadi saksi bisu pengadilan yang zalim, kini suasananya berubah menjadi ruang interogasi yang dingin. Ibu Sarah duduk di pojok sofa. Wajahnya kuyu dan tampak 10 tahun lebih tua. Di depannya, Inspektur Wahyu meletakkan sebuah laptop yang terhubung dengan sebuah diska lepas, flash disk. Ibu Sarah, Bapak Galih, ujar Inspektur Wahyu dengan nada tenang namun tegas. Kami baru saja mendapatkan kiriman file tambahan dari tim di lapangan. Tetangga sebelah rumah Anda, Bapak Hartono, memiliki kamera CCTV yang menyorot langsung ke gang samping rumah ini. Ia menyerahkannya secara sukarela setelah melihat keributan dan kedatangan mobil polisi. Galih, yang baru saja kembali dari halte dengan pakaian yang masih lembab dan mata merah, duduk di samping ibunya tanpa kata. Ia merasa seperti mayat hidup. Dunianya telah runtuh, dan sekarang ia harus melihat bagaimana reruntuhan itu tercipta. Layar laptop menyala. Rekaman hitam putih dengan resolusi tinggi itu menunjukkan kejadian 3 hari yang lalu, tepat pukul 2 dini hari. Suasana sangat sunyi. Tiba-tiba, terlihat sesosok wanita keluar dari pintu samping rumah dengan sangat hati-hati. Itu Siska, bisik Ibu Sarah dengan suara gemetar. Dalam rekaman itu, Siska terlihat mendekati pagar samping. Seorang pria dengan jaket kulit hitam, yang diidentifikasi polisi sebagai HR, sang penadah, sudah menunggu di sana. Siska mengeluarkan sesuatu dari kantong daster sutranya. Kilauan kecil terpantul dari lampu jalan. Itu adalah bros perak milik Ibu Sarah yang hilang minggu lalu. Siska memberikan barang itu, lalu menerima segepok uang tunai. Jelas Inspektur Wahyu sambil mempercepat rekaman. Adegan berganti ke rekaman tadi pagi, sesaat setelah Arini pergi ke kantor. Siska terlihat masuk ke mobil Galih yang belum sempat dikunci saat Galih kembali masuk rumah untuk mengambil kunci yang tertinggal. Dengan gerakan cepat dan sangat terencana, Siska membuka pintu belakang, merogoh tas kerja Arini yang ada di jok belakang, dan menyelipkan sebuah kotak merah ke dalamnya. Siska bahkan sempat menoleh ke arah jendela rumah, memastikan tidak ada yang melihat, sambil menyunggingkan senyum yang sangat mengerikan, senyum yang penuh dengan kebencian murni. Dia sudah merencanakannya. Galih berkata pelan. Suaranya mengandung amarah yang nyaris meledak. Dia sengaja menunggu momen tas Arini ada di mobil untuk memasukkan kalung itu. Inspektur Wahyu kemudian membuka file audio. Itu adalah rekaman percakapan telepon yang disadap dari ponsel HR. Tenang saja. Besok kalung berlian ibuku akan sampai di tanganmu sebagai jaminan. Suara Siska terdengar jernih dan penuh percaya diri dalam rekaman itu. Aku sudah punya kambing hitam yang sempurna. Menantu sok suci itu akan keluar dari rumah ini besok pagi.
Dan ibuku tidak akan pernah mencurigaiku. Kamu siapkan saja nota palsu dari toko loak atas nama Arini. Buat seolah-olah dia sudah sering menjual barang padamu. Aku butuh bukti itu untuk meyakinkan suaminya yang bodoh itu. Kata suaminya yang bodoh, menghantam Galih tepat di ulu hati. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Selama ini ia menganggap adiknya sebagai korban perceraian yang perlu dilindungi. Namun ternyata dialah predator yang sebenarnya. Cukup matikan, Pak. Saya mohon, matikan. Tangis Ibu Sarah pecah. Ia terseduh-seduh hingga badannya terguncang. Betapa jahatnya anakku, betapa butanya aku. Ibu Sarah teringat bagaimana ia menghina keluarga Arini, menyebut mereka keluarga pencuri dan rakyat jelata yang tidak tahu diri. Ia teringat bagaimana ia dengan bangganya memuji Siska sebagai anak yang berbakti sementara Arini bekerja banting tulang demi membantu ekonomi rumah tangga mereka. Semua pujian itu adalah racun yang disuapkan Siska kepadanya. Kami juga menemukan bukti transaksi judi online di ponsel saudari Siska, tambah petugas lain. Hutangnya mencapai ratusan juta rupiah. Inilah motif utamanya. Dia ingin menguasai brankas Ibu Sarah tanpa ada gangguan dari saudari Arini yang selama ini sangat teliti memegang laporan keuangan rumah tangga. Inspektur Wahyu menutup laptopnya. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat Siska dengan pasal pencurian dalam keluarga dan fitnah yang merugikan orang lain. Kami akan segera memproses kasus ini ke kejaksaan. Setelah polisi pergi membawa sisa barang bukti, rumah itu terasa sangat sunyi dan luas. Begitu luas namun terasa mencekik. Ibu Sarah menatap Galih yang masih menunduk. Galih, kejar Arini. Nak, pinta Ibu Sarah dengan suara parau. Bawa dia pulang. Ibu mau bersujud di kakinya. Ibu sudah berdosa besar. Galih mendongak. Matanya kosong. Dia tidak mau pulang. Bu. Aku sudah mencarinya ke halte. Dia bilang, rumah ini bukan lagi rumahnya. Dan aku tidak punya muka lagi untuk memaksanya. Galih bangkit, berjalan menuju kamar tamu yang kini kosong. Di atas meja rias, ia melihat deretan perhiasan yang ia hadiahkan untuk Arini selama 3 tahun pernikahan mereka. Arini tidak membawa satu pun. Istrinya pergi hanya dengan harga diri yang hancur, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini difitnahkan orang ingin ia kuasai. Di luar, hujan benar-benar berhenti, meninggalkan aroma tanah yang basah dan keheningan yang menyakitkan. Di sudut kota yang lain, Arini mungkin sedang berjuang mencari tempat berteduh, sementara di rumah ini, kebenaran telah datang, namun kebenaran itu datang bersamaan dengan kehampaan yang tak bertepi. Rekaman CCTV itu memang membuktikan Arini tidak bersalah. Namun rekaman itu juga memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan yang selama ini mereka bangun. Malam merayap menuju dini hari, namun tak ada satupun mata yang terpejam di kediaman Ibu Sarah. Galih duduk di teras, menatap gerbang kayu yang beberapa jam lalu menjadi saksi bisu terusirnya sang istri. Ia memegang ponselnya, mengirimkan pesan demi pesan yang hanya berakhir dengan tanda centang 1. Arini telah mematikan ponselnya. Ia telah mematikan akses bagi dunia yang baru saja menghancurkannya. Di dalam rumah, Ibu Sarah tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Wanita yang biasanya vokal dan penuh perintah itu kini hanya diam di atas kursi goyangnya. Sesekali isak tangisnya pecah saat ia melihat ke arah dapur, tempat Arini biasanya menyiapkan jamu hangat untuknya setiap malam. Setiap sudut rumah kini seolah berteriak, mengingatkannya pada ketulusan Arini yang ia balas dengan makian, mantu pencuri. Galih. Suara Ibu Sarah terdengar sangat lemah. Galih masuk ke dalam. Wajahnya tampak sangat lelah. Iya, Bu. Ibu tidak bisa begini. Kita harus mencari Arini. Kita harus ke rumah orang tuanya di kampung. Ucap Ibu Sarah dengan nada putus asa. Galih menggeleng perlahan. Arini tidak akan pulang ke kampung, Bu. Dia terlalu mencintai orang tuanya. Dia tidak akan membiarkan ibunya yang sakit jantung melihatnya pulang dalam keadaan hancur seperti ini. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Ini salah ibu, Galih. Seharusnya ibu lebih percaya pada menantu yang tiap hari melayani ibu daripada mendengarkan hasutan Siska. Tangis Ibu Sarah kembali pecah. Ibu ingin minta maaf.
Galih, ibu ingin mencium kakinya kalau perlu. Galih hanya bisa mendesah berat. Penyesalan ibunya, meskipun tulus, terasa hambar di telinganya. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai suami, ia seharusnya menjadi benteng terakhir. Namun, ia justru menjadi orang yang membukakan pintu agar badai itu masuk dan menyapu istrinya pergi. Sementara itu, di kantor polisi, suasananya sangat kontras. Siska tidak menunjukkan penyesalan yang berarti. Di balik jeruji besi ruang tahanan sementara, ia justru terus berteriak, menyalahkan keadaan, menyalahkan Galih yang dianggapnya pelit, dan menyalahkan Ibu Sarah yang dianggapnya pilih kasih. Ini semua gara-gara Arini, teriak Siska saat Galih datang menjenguknya pagi itu untuk membawa pakaian ganti, sebuah kewajiban terakhirnya sebagai kakak. Kalau dia tidak sok suci di rumah itu, aku tidak akan perlu menyingkirkannya. Dia yang membuatku terlihat buruk di depan ibu. Galih menatap adiknya dari balik jeruji besi dengan pandangan kosong. Kamu masih tidak sadar juga, Siska? Kamu bukan hanya mencuri perhiasan ibu. Kamu mencuri hidup Arini. Kamu menghancurkan pernikahan kakakmu sendiri. Dan kamu melakukannya demi judi. Ah, kau sama saja dengan ibu. Selalu membela dia. Siska meludah ke lantai. Matanya berkilat penuh kebencian. Lihat saja. Dia pasti akan kembali. Perempuan miskin seperti dia tidak punya tempat tujuan lain selain merangkak kembali ke rumah ini. Dia tidak akan kembali, Siska. Suara Galih bergetar karena emosi. Dan jika dia tidak kembali, itu adalah kehilangan terbesar dalam hidupku. Tapi bagimu, kehilangan terbesarmu baru saja dimulai. Jangan harap aku akan mengeluarkanmu dari sini. Galih meninggalkan kantor polisi tanpa menoleh lagi. Ia memutuskan untuk mulai mencari Arini secara sistematis. Ia mendatangi kantor Arini, namun pihak HRD mengatakan bahwa Arini telah mengirimkan surat pengunduran diri melalui email pada tengah malam, menyatakan bahwa ia harus pulang karena urusan keluarga yang mendesak. Arini benar-benar ingin menghilang. Ia memutuskan semua tali yang menghubungkannya dengan kehidupannya yang lama. Galih kemudian mendatangi hotel-hotel melati dan kos-kosan di pinggiran kota, menunjukkan foto Arini kepada setiap penjaga. Ia berjalan hingga kakinya lecet, mengabaikan rasa lapar dan haus. Setiap kali ia melihat wanita dengan koper kecil dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang, hanya untuk kecewa saat menyadari itu bukan istrinya. Di hari ketiga pencariannya, Galih menemukan sesuatu. Di sebuah halte bus yang jauh dari pusat kota, ia menemukan sebuah syal rajut berwarna biru muda yang tergeletak di bangku kayu. Ia mengenali syal itu. Itu adalah hadiah ulang tahun pertama yang ia berikan untuk Arini. Syal itu basah dan kotor terkena debu jalanan. Galih memeluk syal itu erat-erat. Ia jatuh terduduk di halte tersebut dan menangis sejadi-jadinya. Arini meninggalkan syal itu, simbol cinta mereka, seperti ia meninggalkan segala hal tentang Galih. Maafkan aku, maafkan aku. Ratapnya di tengah kebisingan jalanan yang tidak peduli. Penyesalan itu kini menjadi beban permanen di pundaknya. Di rumah, Ibu Sarah mulai jatuh sakit karena tekanan batin, terus memanggil nama Arini dalam igauannya. Mereka memiliki harta, mereka memiliki kebenaran, dan mereka memiliki rumah mewah itu kembali. Namun, tanpa Arini, rumah itu hanyalah sebuah bangunan kosong yang dipenuhi gema kesalahan yang tak termaafkan. Pagi itu, Galih baru saja hendak berangkat kembali menyusuri jalanan ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Galih, aku melihat Arini di terminal bayangan arah Jawa Tengah. Dia baru saja naik bus ekonomi jurusan Solo. Busnya baru berangkat 10 menit yang lalu. Nomor busnya Jaya Abadi 77. Tanpa berpikir panjang, Galih menyambar kunci mobilnya. Ia tidak sempat berpamitan pada Ibu Sarah yang masih terbaring lemah di kamarnya. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, mengejar bus itu. Ia memacu mobilnya membelah kemacetan kota dengan kecepatan yang nyaris membahayakan. Jangan pergi dulu, tolong jangan pergi. Bisiknya berkali-kali di balik kemudi. Jemarinya mencengkeram setir hingga buku-bukunya memutih. Galih melesat masuk ke jalur tol,
Matanya liar mencari bus berwarna biru tua dengan tulisan, Jaya Abadi. Setiap kali ia mendahului bus, jantungnya berdegup kencang. Hanya untuk kecewa karena itu bukan bus yang dimaksud. Ia tahu, bus ekonomi biasanya berhenti di banyak terminal kecil, dan itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyusul. 2 jam pengejaran yang melelahkan membawa Galih ke sebuah rumah makan kecil di pinggir jalur Pantura, tempat bus-bus antar kota biasanya berhenti untuk istirahat. Di sana, di antara deretan kendaraan besar, ia melihatnya. Bus Jaya Abadi dengan nomor punggung 77. Galih mengerem mendadak, memarkir mobilnya secara sembarangan, dan berlari menuju area rumah makan. Napasnya memburu. Peluhnya bercucuran meskipun AC mobilnya tadi sangat dingin. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi penumpang yang sedang menyantap nasi rames dengan terburu-buru. Dan di sana, di sudut paling pojok, dekat jendela yang menghadap ke sawah, ia melihatnya. Arini duduk sendirian. Ia tampak jauh lebih kurus hanya dalam hitungan hari. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah hamparan sawah hijau di luar. Di depannya hanya ada segelas teh tawar yang sudah dingin. Ia tampak begitu terasing dari keriuhan di sekelilingnya. Galih berjalan mendekat dengan langkah ragu. Arini. Wanita itu tersentak. Bahunya menegang, dan saat ia menoleh, sorot matanya yang semula kosong berubah menjadi campuran antara keterkejutan, luka, dan kelelahan yang luar biasa. Arini tidak berdiri. Ia hanya menatap Galih seolah pria itu adalah hantu dari masa lalu yang tidak diinginkan. "Kenapa kamu di sini, Mas?" Suara Arini sangat lirih, namun syarat dengan ketegasan yang memilukan. Galih berlutut di samping kursi plastik yang diduduki Arini, tidak peduli pada pandangan orang-orang di rumah makan tersebut. Aku mencarimu kemana-mana. Tolong, dengarkan aku sekali saja. Siska sudah ditangkap. Polisi punya rekaman CCTV-nya. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu sakit. Dia terus memanggil namamu." Arini menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak. "Aku sudah tahu tentang Siska. Beritanya masuk di portal berita lokal tadi pagi. Tapi Mas, apakah itu mengubah fakta bahwa kalian mengusirku?" "Kami salah, Aku yang paling salah karena tidak membelamu," isak Galih. Suaranya pecah di tengah keramaian. "Aku mohon, pulanglah. Kita perbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku." Arini menatap Galih dengan tatapan yang sangat dalam. Tidak ada amarah di sana. Yang ada hanyalah kelelahan yang teramat sangat. "Mas, saat kamu menutup pintu itu, aku merasa sesuatu di dalam diriku mati. Aku bukan hanya kehilangan rumah, aku kehilangan kepercayaanku pada konsep, keluarga, yang selama ini kubela mati-matian. Ibu ingin minta maaf secara langsung. Dia ingin bersujud padamu." Galih mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menariknya perlahan. "Maaf adalah hal yang mudah diberikan, Mas. Aku sudah memaafkan ibu. Aku pun sudah memaafkanmu. Tapi kembali ke rumah itu." Arini menggeleng perlahan. "Setiap sudut rumah itu sekarang berisi teriakan ibu yang menyebutku pencuri. Setiap kali aku melihat pintu itu, aku akan teringat bagaimana suamiku sendiri memalingkan wajah saat aku memohon." Tiba-tiba, klakson bus berbunyi nyaring 2 kali. Pertanda penumpang harus segera naik kembali. Arini berdiri, meraih tas punggungnya yang tampak berat. "Arini, jangan naik bus itu. Ayo pulang denganku." Galih ikut berdiri. Ia mencoba menghalangi jalan Arini. "Aku akan pulang, Mas. Tapi bukan ke rumahmu," ucap Arini tenang. "Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri lagi, karena selama 3 tahun ini, aku terlalu sibuk mencintai kalian sampai lupa bagaimana rasanya dihargai." Arini berjalan menuju pintu bus. Galih mengikuti di belakangnya dengan langkah limbung. Di tangga bus, Arini berbalik sekali lagi. "Jangan ikuti aku lagi, Mas. Jika kamu memang mencintaiku seperti yang kamu katakan, biarkan aku pergi. Biarkan aku menyembuhkan luka yang kamu buat sendiri."
Pintu bus tertutup dengan suara desisan hidrolik. Galih berdiri mematung di aspal yang panas, melihat bus itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran rumah makan. Ia melihat wajah Arini di balik kaca jendela yang kusam, wajah yang tidak lagi menoleh ke arahnya. Galih jatuh terduduk di aspal. Ia berhasil menemukan Arini, namun ia menyadari satu hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan. Ia telah menemukan Arini, namun ia telah kehilangan hatinya selamanya. Pengejaran di tengah jalan itu berakhir bukan dengan pelukan pulang, melainkan dengan pemahaman pahit bahwa beberapa kerusakan dalam hidup ini memang tidak bisa diperbaiki lagi. 6 bulan telah berlalu sejak badai fitnah itu meluluh lantakkan keluarga Ibu Sarah. Rumah mewah di sudut kompleks itu kini tampak lebih sunyi. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi aroma masakan lezat yang biasanya memenuhi ruangan. Siska telah resmi dijatuhi hukuman penjara atas kasus pencurian dan pencemaran nama baik. Di balik jeruji besi, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hutang-hutangnya tetap mengejarnya, sementara keluarga yang dulu menjadi tempatnya bernaung telah memutus hubungan dengannya. Ibu Sarah kini lebih banyak menghabiskan waktunya di kursi roda. Kesehatannya menurun drastis sejak kejadian itu. Penyesalan yang mendalam telah menggerogoti fisiknya. Setiap kali melihat pintu depan, matanya akan berkaca-kaca. Teringat bagaimana ia dengan sombongnya meneriakkan kata-kata nista kepada menantu yang paling tulus melayaninya. Galih, di sisi lain, telah menjadi pria yang berbeda. Ia tidak lagi ambisius dengan pekerjaannya. Setiap akhir pekan, ia menempuh perjalanan jauh menuju sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia tidak pernah absen mengirimkan uang tunjangan, namun Arini selalu mengembalikannya secara utuh. Arini tidak ingin lagi menyentuh apapun yang berasal dari kehidupan lamanya. Suatu sore yang tenang, Galih sampai di depan sebuah rumah sederhana namun asri di lereng bukit. Di halaman depan, terdapat papan kayu kecil bertuliskan, "Pojok baca kursus bahasa Arini." Galih melihat Arini dari kejauhan. Istrinya, atau lebih tepatnya, wanita yang masih ia cintai itu, sedang duduk di antara anak-anak desa, membacakan sebuah buku dengan wajah yang tampak begitu damai. Tidak ada lagi gurat kecemasan atau kesedihan yang dulu sering menghiasi wajahnya saat masih tinggal bersama Ibu Sarah. Arini tampak telah menemukan kembali jiwanya yang hilang. Galih melangkah perlahan, namun ia berhenti di dekat pagar tanaman. Ia tidak ingin merusak kedamaian itu. Namun, Arini menyadari kehadirannya. Ia menutup buku ceritanya, menyuruh anak-anak beristirahat, lalu berjalan mendekati Galih. "Mas Galih," sapanya lembut. Tak ada lagi nada kebencian, namun tak ada juga gairah cinta. Hanya nada bicara seperti kepada seorang kenalan lama. Apa kabar?" Galih bertanya dengan canggung. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. "Ini dari ibu. Dia ingin kamu memiliki ini. Bukan sebagai permintaan maaf karena dia tahu itu takkan cukup, tapi sebagai tanda bahwa ini adalah hakmu." Arini membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat kunci sebuah ruko atas namanya di pusat kota, aset yang dulu sangat ingin dikuasai Siska. Arini tersenyum tipis, lalu menutup kembali kotak itu dan memberikannya kembali kepada Galih. "Sampaikan terima kasih pada ibu. Tapi aku tidak butuh ruko ini, Mas. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kupunya di sini. Aku punya kedamaian, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan sertifikat bangunan manapun." "Arini, apa benar-benar tidak ada kesempatan kedua?" Suara Galih bergetar. "Aku sudah berubah. Aku sudah belajar. Aku akan membawamu keluar dari rumah ibu. Kita bisa tinggal dimanapun kamu mau." Arini menatap langit yang mulai jingga. "Mas, maaf adalah hal yang sudah kuberikan sejak lama. Tapi kembali padamu adalah hal yang berbeda. Pernikahan kita bukan hanya tentang bukti yang benar atau salah, tapi tentang pondasi kepercayaan. Saat kamu diam saja ketika aku diusir, pondasi itu hancur menjadi debu, dan debu tidak bisa lagi dibangun menjadi istana." Arini menarik napas dalam. "Aku sudah mengurus surat-surat kita. Pengacara akan menghubungimu minggu depan. Aku ingin kita benar-benar selesai secara baik-baik, tanpa ada rasa dendam lagi." Galih tertunduk.
Ia tahu ini adalah akhir yang tak bisa ia bantah. Ia datang mencari penebusan. Namun ia justru mendapatkan kenyataan bahwa keadilan tidak selalu berarti kembalinya kebahagiaan yang lama. Aku mengerti, bisik Galih pedih. Hiduplah dengan baik, Mas. Jaga ibu. Itu satu-satunya cara kamu menebus kesalahanmu pada hidupmu sendiri. Ucap Arini sebagai kalimat penutup. Galih berbalik, berjalan menuju mobilnya dengan langkah gontai. Ia melihat Arini kembali ke tengah anak-anak, melanjutkan ceritanya. Arini telah terbang bebas dari sangkar emas yang penuh duri, sementara Galih harus pulang ke istana kosong yang kini ia sadari hanyalah sebuah monumen dari kegagalannya menjaga amanah cinta. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kepercayaan adalah sebuah kristal. Sekali kau menjatuhkannya dan membiarkannya pecah karena fitnah atau ketidakpedulian, meskipun kau bisa mengumpulkan serpihannya, bentuknya takkan pernah sama lagi. Arini pergi bukan sebagai pencuri, tapi sebagai pemenang yang berhasil menemukan harga dirinya kembali di atas luka-luka yang diberikan orang-orang terdekatnya. Tamat.